Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita takut berbagi karena takut merugi. Padahal, lihatlah sebuah benih. Saat benih ditanam ke tanah, ia itu seolah hilang. Tapi sebenarnya ia sedang bersiap untuk menjadi tumbuh, menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Begitu juga dengan harta kita. Selamat datang di materi edukasi zakat dan praktek ibadah PAI. Bersama saya Abdul Muiz, kelas A21 dengan NIM 22811311039. Hari ini kita akan mengubah pola pikir kita. Kita akan membahas sebuah topik menarik, yaitu sebuah perjalanan memahami zakat di era modern. Kita akan buktikan bagaimana zakat bukan tentang mengurangi angka di rekening, tapi tentang menumbuhkan keberkahan dan kesejahteraan umat. Mari kita mulai pembahasannya. Zakat itu sendiri artinya adalah tumbuh dan suci. Di sini ada 3 fase penting. Yang pertama, ia menyucikan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, ia membersihkan harta dari hak orang lain. Dan yang ketiga, proses itulah yang nantinya akan membuka pintu pertumbuhan berkah. Jadi intinya, kita harus membersihkan terlebih dahulu untuk bisa tumbuh lebih besar. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ayat ini bukan sekedar perintah, melainkan cetak biru ilahi untuk sebuah ekosistem spiritual dan sosial yang seimbang. Zakat bukan sekedar memberi uang, tapi membangun arsitektur keseimbangan. Di satu sisi ada yang namanya muzaki, yaitu yang menyucikan harta dan melatih empati. Dan yang kedua, atau di sisi lain, itu ada mustahik, yang menerima haknya bukan untuk konsumsi semata, tetapi untuk membuka potensi produktif. Zakat adalah jembatan yang menghubungkan kelebihan harta dengan kebutuhan umat untuk menciptakan keadilan ekonomi. Selanjutnya, konsep penyucian tadi itu terbagi menjadi 2 aliran besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Lalu apa bedanya? Zakat fitrah itu fokusnya adalah untuk menyucikan jiwa, yang sifatnya adalah personal. Waktunya itu spesifik, yaitu di bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Objeknya yaitu adalah makanan pokok, beras atau gandum, sebesar 1 sok, yaitu sekitar 2,5 kg sampai 3,5 liter. Ini wajib bagi setiap muslim yang mampu. Sedangkan zakat mal fokusnya adalah menyucikan harta atau aset. Waktunya itu fleksibel, asalkan sudah mencapai haul atau 1 tahun, dan nisab, yaitu batas minimalnya. Objeknya adalah ada emas, kemudian tabungan, hasil tani, hingga aset-aset modern seperti saham. Ragam harta yang wajib dizakati atau zakat mal, yaitu ada emas dan perak. Kemudian perniagaan, aset perdagangan. Berikutnya adalah pertanian, hasil panen dari tanaman pokok. Selanjutnya peternakan, hewan ternak seperti sapi, kambing, dan onta. Selanjutnya zakat penghasilan dan jasa atau profesi. Ada gaji, honorarium, dan pendapatan profesional lainnya. Dan yang terakhir adalah rikas atau harta temuan, harta karun atau barang berharga yang ditemukan. Siapa yang wajib membayar zakat? Pertama adalah muslim. Zakat adalah bagi umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu merdeka.
bukan seorang hamba sahaya. Dan yang ketiga, kepemilikan penuh atau milik sempurna. Keempat, mencapai nisab. Dan yang kelima, itu mencapai haul. 8 golongan penerima zakat atau yang ditetapkan Al-Quran atau asnaf. Yang pertama adalah fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja. Yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar. Yang ketiga, amil, panitia atau lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan. Kelima, ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang diridhoi Allah. Keenam, yaitu fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Dalam konteks modern adalah dakwah, pendidikan, kemudian fasilitas umum. Kemudian ghorimin, yaitu orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dan yang terakhir atau kedelapan yaitu riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya. Dalam konteks modern adalah membebaskan dari perbudakan atau penjajahan. Dalam studi kasus, cara sederhana untuk menghitung zakat penghasilan. Langkah yang pertama adalah ketentuan dasar. Nisab itu setara dengan harga 85 gram emas saat ini. Contoh, asumsikan saja 1 gram emas adalah 1 juta. Maka nisabnya adalah 85 juta per tahun. Kadar zakatnya yaitu 2,5% dari total penghasilan kotor. Langkah kedua yaitu profil muzaki. Seperti contoh, ada Ibu Anissa yang seorang manajer. Penghasilan bulanannya adalah 15 juta. Lalu penghasilan tahunannya adalah 180 juta. Lalu langkah ketiga adalah verifikasi kewajiban. Dengan pertanyaan, apakah penghasilan tahunan Ibu Anissa itu melebihi nisab? Jawabannya ya. Kenapa? Karena 180 juta itu lebih dari 85 juta. Maka Ibu Anissa itu wajib menunaikan zakat penghasilan atau zakat profesi. Perhitungan zakat bulanannya yaitu dengan rumus penghasilan bulanan kali 2,5% dengan aplikasi yaitu 15 juta kali 2,5%, yaitu Rp375.000. Nah, dari angka ini menjadi dampak yang nyata. Zakat itu adalah motor penggerak kebaikan. Wujud nyata dana zakat di masyarakat itu bisa untuk pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan juga bantuan kemanusiaan. Pada saat ini untuk menunaikan zakat itu semudah sentuhan jari. Teknologi digital itu telah mempermudah proses zakat. Kini Anda dapat menghitung dan menunaikan zakat kapan saja, di mana saja, melalui platform yang aman dan transparan. Lembaga amil zakat yang terpercaya seperti Basnas, Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan lain sebagainya. Zakat Anda itu merupakan benih kebaikan, pohon peradaban. Penyucian diri dan harta itu adalah sebuah ketaatan ibadah, sehingga berdampak pada pemberdayaan umat dan keadilan sosial. Zakat adalah investasi terbaik untuk dunia dan akhirat. Ia mengubah kekayaan individu menjadi kekuatan kolektif, menumbuhkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan diberkahi. Tunaikan zakat Anda, suburkan kebaikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.